Hai anak-anak, kembali lagi di mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 11 IPS bersama saya Ikadek Parmadi. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai materi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu Kerajaan Singosari dan Majapahit. Langsung saja kita ke latar belakang berdirinya Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari bisa berdiri berawal dari keberhasilan Ken Arok menggulingkan Aku Tumapel atau pemimpin Tumapel yang bernama Tunggul Ametung. Tumapel sendiri merupakan salah satu daerah kekuasaan kerajaan Kediri. Kemudian setelah pertempuran Gandar, yaitu pertempuran antara Ken Arok yang mampu mengalahkan Raja Kediri yaitu Kertanegara, akhirnya Ken Arok sendiri mendirikan kerajaan baru bernama Singosari yang bergelar Sri Ranggarajasa Sang Amurwabumi. Sumber sejarah dari Kerajaan Singosari itu bisa didapat dari Kitab Negara Kartagama dan Pararaton. Berdasarkan Kitab Pararaton, raja-raja yang memerintah di Kerajaan Singosari yaitu Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni, dan Kertanegara. Namun, dalam pergantian kekuasaan kerajaan terjadi beberapa peristiwa pembunuhan atas dasar balas dendam. Yang pertama, Ken Arok itu dibunuh nanti oleh anak dari Tunggul Ametung yang bernama Anusapati. Begitu juga Anusapati nanti dibunuh oleh Tohjaya yaitu anak dari Ken Arok. Kemudian Tohjaya sendiri dibunuh oleh Ranggawuni anak dari Anusapati. Sampai akhirnya Raja Kertanegara yaitu anak dari Ranggawuni berhasil mempersatukan kerajaan tanpa terjadinya balas dendam. Untuk menghindari perebutan kekuasaan, dia mengangkat Mahisa Cempaka, yaitu salah seorang dari keturunan Ken Arok, untuk menjadi Ratu Anggabaya. Nah, pada masa Raja Kertanegara sendiri juga merupakan puncak kejayaan dari Kerajaan Singosari karena pada masa Kertanegara dilaksanakan ekspedisi Pamalayu, yaitu ekspedisi perluasan kekuasaan Kerajaan Singosari ke wilayah Melayu atau Sumatera. Adapun pemimpin dari ekspedisi ini yaitu Kebo Anabrang. Dari ekspedisi Pamalayu akhirnya Kerajaan Singosari berhasil menaklukkan Kerajaan Melayu. Selain ekspedisi Pamalayu, Kertanegara juga menyerang Kerajaan Sunda, Bali, dan Pahang. Akibatnya, pertahanan dalam kerajaan menjadi lemah. Nah, inilah yang dimanfaatkan nanti oleh Raja Jayakatwang atau penguasa di wilayah Kediri untuk menyerang Singosari. Kerajaan Singosari akhirnya jatuh ke tangan Jayakatwang dengan pusat di Kediri. Namun, 4 putri dan menantu dari Kertanegara yaitu Raden Wijaya berhasil menyelamatkan diri. Raden Wijaya kemudian meneruskan Kerajaan Singosari dengan mendirikan Kerajaan Majapahit. Nah, berikut peninggalan dari Kerajaan Singosari. Yang pertama, ada Candi Singosari yang merupakan makam dari Raja Kertanegara, Candi Jago yang merupakan makam dari Ranggawuni, dan Candi Kidal yang merupakan makam dari Anusapati. Kita lanjut ke Kerajaan Majapahit yang sudah saya singgung tadi mengenai Raden Wijaya yang berhasil mendirikan Kerajaan Majapahit. Itu karena dia berhasil selamat dari serangan Jayakatwang. Dia selamat karena dibantu oleh Bupati Sumenep yang bernama Arya Wiraraja. Raden Wijaya mendapatkan pengampunan dari Jayakatwang atas bantuan dari Arya Wiraraja. Dan dia pun mau mengabdi kepada Raja Jayakatwang. Dan dia diberi hadiah tanah berupa hutan tarik di wilayah Mojokerto. Nah, dari hutan tarik inilah berawal nama Majapahit karena hutan tarik ini terdapat banyak pohon maja yang rasanya pahit, sehingga wilayah itu disebut dengan wilayah Majapahit. Nah, bagaimana Kertanegara mampu menjadi Raja Majapahit dan mendirikan Kerajaan Majapahit? Itu karena adanya serangan dari tentara Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan yang ingin menuntut balas atas kekejaman dari penguasa Jawa yaitu Kertanegara. Namun kali ini Kertanegara sebenarnya sudah dikalahkan oleh Jayakatwang. Nah, disinilah terjadi serangan yang justru tentara Mongol itu menyerang Jayakatwang. Kesempatan ini yang dipakai oleh Raden Wijaya untuk bersekutu dengan tentara Mongol untuk membalas dendam kepada Jayakatwang.
Dan akhirnya Raden Wijaya pun berhasil mengalahkan Jayakatwang. Selanjutnya, tidak mungkin Raden Wijaya mau tunduk terhadap tentara Mongol yang merupakan tentara asing. Disinilah Raden Wijaya akhirnya menyerang balik tentara Mongol tersebut. Ketika pesta kemenangan dilaksanakan di kapal tentara Mongol, di sanalah Raden Wijaya melakukan serangan mendadak dan akhirnya mampu memukul mundur pasukan Kubilai Khan, dan dia pun dinobatkan menjadi Raja Majapahit pada tahun 1293 Masehi. Nah, adapun tokoh-tokoh yang membantu Raden Wijaya yaitu Arya Wiraraja, Namdi, Lembu Sora, Ranggalawe, dan Kebo Anabrang. Nah, berikut raja-raja dari kerajaan Majapahit. Ada Raden Wijaya, Sri Jayanagara, Tribona Tunggadewi, Hayam Wuruk, Wikrama, Suhita, Kertawijaya, Raja Sawardana, Girindra Wardana, Sungawikrama Wardana, dan Brawijaya kelima. Nah, selama pemerintahan atau masa kerajaan Majapahit terdapat banyak pemberontakan intern di wilayah di kerajaan Majapahit. Yang pernah ada pemberontakan Lembu Sora, pemberontakan Namdi, pemberontakan Ranggalawe, Jurudemung, Kuti, dan Sadeng. Namun kerajaan inilah yang akhirnya mampu mencapai luas wilayah Nusantara atau mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan dari Raja Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada memiliki cita-cita mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, untuk itu Majapahit atau Patih Gajah Mada mengeluarkan sumpah yang bernama Amukti Palapa, yang bermakna Gajah Mada tidak akan bersenang-senang atau menikmati hasil sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Wilayah yang ingin ditaklukkan Gajah Mada yaitu Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. Nah, dari sekian wilayah, ada dua wilayah yang paling sulit ditaklukkan yaitu Sunda dan Bali. Nah, untuk menaklukkan wilayah Sunda dilakukan melalui Perang Bubat, di mana perang ini diawali dari perjanjian pernikahan antara Hayam Wuruk dengan Putri Dyah Pitaloka yang akhirnya berakhir dengan peperangan. Nah, peperangan ini berawal dari dibawanya pasukan ke wilayah kerajaan Sunda oleh Hayam Wuruk yang akhirnya membuat raja dari Sunda itu tersinggung dan peperangan tidak terelakkan. Nah, peristiwa peperangan ini dilaksanakan di lapangan Bubat sehingga perang ini disebut dengan Perang Bubat. Nah, dari perang inilah akhirnya wilayah Sunda takluk di bawah kekuasaan Majapahit. Kemudian penaklukan Bali itu mengalami kesulitan karena di Bali terdapat patih yang kuat dan setara dengan Gajah Mada yaitu Patih Kebo Iwo. Namun Kebo Iwo pun akhirnya mampu dikalahkan oleh Gajah Mada dengan perjanjian bahwa Kebo Iwo akan diberikan seorang putri jika dia mau ke Jawa. Setelah sampai di Jawa, justru Kebo Iwo akhirnya dibunuh. Nah, terbunuhnya Kebo Iwo itu disebabkan karena keinginannya sendiri untuk mati, sebab mendengar alasan Gajah Mada yang ingin mempersatukan Nusantara. Nah, ada cerita bahwa kematian Kebo Iwo ini sebelum diberikan putri, Kebo Iwo harus membuat sebuah sumur. Nah, di sumur itulah Kebo Iwo akhirnya diserang oleh pasukan dari Majapahit. Namun Kebo Iwo sendiri tidak mampu dikalahkan. Setelah mendengar Gajah Mada ingin mempersatukan Nusantara, dia pun bersedia mati demi terwujudnya cita-cita dari Kebo Iwo. Nah, demikianlah cerita atau sejarah singkat mengenai kerajaan Singosari dan Majapahit. Kalian bisa tambahkan materi di sumber-sumber lain. Terima kasih dan selamat belajar.